Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Ada momen yang mengesalkan netizen ketika Fristian Grich menyambangi Polres Cirebon Kota dalam rangka mencari Anwar dan Gugun Gumilar, dua dari beberapa polisi terduga penganiaya, tersangka kasus Vina 2016 silam. Jurnalis bernyali baja ini tampaknya diteriaki dari kejauhan oleh seorang polisi yang terlihat kesal pada Grich dan krunya. Grich beralasan Polres adalah wilayah publik. Iya, kan nggak masuk layar daerah terlarang ya Pak. Ini kan Polres itu punya publik. Betul. Ya Pak. Sementara sang polisi beralasan ini rumah orang, ada tata krama. Oh, cuman masalah kan kita ada tata krama masuk rumah orang kan ada tata nggak apa-apa krama Pak. Tadi kita mau masuk kita pikir biasanya ada di sini. Grich mengingatkan polisi bernama Mulyawan ini agar tidak perlu berteriak. Di depan sini. Oh iya Pak, nggak perlu teriak-teriak ya Pak. Iya makasih ya Pak. Pak siapa Pak Mulyawan ya? Ya. Guys, kalian tahu kan Gugun Gumilar? Nah, dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia, dan ini bukannya orang berduka tapi bersuka cita. Kenapa? Karena Gugun Gumilar adalah orang yang sudah salah satu orang yang sudah ya memfitnah dari para korban yang tahu kan kasusnya Vina itu guys ya, yang dibilangnya adalah kasus pembunuhan, padahal itu adalah kasus kecelakaan ya. Dan Gugun Gumilar adalah salah satu orang yang sudah menganiaya 7 pidana ini guys ya, 7 korban pidana ini ya. Dan dari berita ini ada beberapa komentar dari para netizen dengan kabar bahagia ya, karena sudah tumbang satu. Nah, tinggal Rudiana and the gang ya, masih ada beberapa karena mungkin pelakunya nggak satu gitu, nggak hanya Rudiana dan Gugun Gumilar, masih ada Aris Papua dan satu lagi guys ya. Dan ini kita lihat beberapa infonya guys, dari sukacita kabar yang orang meninggal biasanya sedih, tapi ini mah senang guys ya. Nah, kita lihat beberapa infonya guys. Tolong jangan tinggalkan kawannya Pak Gugun, Aris dan Rudiana. Si Aib juga. Si Aib juga. Jangan lupa jemput secepatnya. Bener, si Aib tuh ya. Jadi lupa ya. Dipikir saya kali ya, malaikat pencabut nyawa. Baru kali ini ada yang meninggal kok pada seneng. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ini kan cuma ngasih info aja ya kan. Kenapa kok pada seneng, ada yang ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah ini pesan sama saya suruh dicabut nyawa teman-temannya katanya. Ya Allah, kocak. Ya itulah netizen Indonesia ya, dengan berbagai dan keragaman karakternya ya. Karena saking keselnya ya harusnya 7 pidana ini, 7 korban ya, korban pidana ini harusnya dikeluarkan ya karena tidak bersalah ya. Mereka jadi tumbalnya para si Gugun NCS ya, si Rudiana ya, kasihan. Dan ya dengan berita ini ya mungkin mudah-mudahan ya buat Rudiana Indegan berpikir kembali ya, bahwa umur itu nggak ada yang tahu gitu, jangan sampai nanti menyesal pas sudah meninggal gitu ya. Nah, kita lihat lagi ada berita apa lagi guys. Nah, ini buat kalian yang nggak tahu ya, sadis di kasus Vina Cirebon. Selain Aris Papua, sosok Gugun Gumilar juga menjadi sosok paling sadis saat menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Tuh kan guys ya, mungkin buat kalian baru dengar beritanya, mungkin kalian baru ketinggalan dari berita kasus ini bisa lihat kalian ya. Gugun Gumilar merupakan anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon. Tuh lihat ada Rudiana di sini ya. Aduh, dengan beritanya seperti ini Pak Rudiana aja cepat ungkap. Pada tahun 2016 lalu, Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Gugun juga turut menangkap 7 terpidana kasus. Ingat banget ya, setahun yang lalu aku bahas ini, kesel banget kan guys bikin ini guys. Nah ini ada ya, halo Pak Rudiana ya, sahabat kesayangan tumbang ya. Gimana ini, ditutup rapi ya, sudah terendus netizen nih. Kata Rudiana, lu di duluan aja katanya, game over 1 ya, tinggal masih banyak nih sebenarnya ya. Nah ini orangnya guys, buku 2021, ini 2022 ya.
Inikah Gugun Gumilar yang ngasih minum air gitu ya, kepada 8 pidana tidak bersalah. Tunggu siap-siap ya. Akhirnya meninggal juga nih orang ya. Agus sedih. Siapa sih? Nah, ini ada berita dari Agus sedih, guys. Karena ada Agus Bung. Agus sedih. Jadi aku mau bahas Agus sedih nih, bukan mau menghujat. Jadi setelah kasus Agus sedih ini udah nggak banyak lagi diceritain orang, kayak udah mulai tenggelam lah. Jadi si Agus ini jualan baju, buka usaha sama istrinya. Yang nggak ada yang aneh. Menurut aku sejauh ini nggak ada yang aneh. Cuman netizen, balik lagi ke netizen, ada aja gebrakannya. Bukan mau menghujat sekali lagi. Jadi si Agus dengan istrinya ini buka usaha baju kaos gitu. Nah, nggak ada yang aneh. Tapi baju kaosnya itu muka si Agus sendiri. Nah, yang buat netizen makin gatal tuh tangannya, mau kritik-kritik terus. Ada yang komentar sekelas artis aja. Sekelas artis jarang banget orang yang mau pakai fotonya, apalagi yang cuma seekor Agus. Seekor. Nggak mau pakai mukanya sendiri, ada yang inilah itulah. Udah kalian dengerin aja apa kata Mas Agus. Sedih juga sih rasanya gitu kan. Yang namanya kita usaha, tapi rezeki kita dimatiin sama orang gitu. Tuh dengerin, ya udah Mas Agus semangat. Mas Agus sedih. Agus berjualan baju bergambar dirinya. Coba kalau jualannya baju mukanya istrinya pasti laku ya. Coba kalau mukanya Agus yang begitu, siapa yang mau beli coba? Siapa sih ngasih ide coba? Tuh lihat guys, mukanya dia coba. Coba kalau mukanya istrinya ya, pasti laku deh. Tuh, kalau muka istrinya pasti laku guys. Ya, mungkin buat Agus ya, kalau mau jualan coba jualannya jam mukanya Agus, tapi muka istrinya ya yang pakai baju seksi-seksi pasti laku kak ya. Nah, kita lagi langsung aja cek ke payment di atas. Baju kini berjualan baju, emang Agus bisa apa melihat warna baju dan pesanan pembeli katanya gitu. Aduh. Satu sama di etalase 2 ya. Yuk, kemana Bang Sila cek code payment ya, cek code payment di etalase 1 sama di etalase 2, maaf lah. Mau jualan apa adanya aja ya, nggak ada yang dicerah-cerahin ya. Jadi ini real stick ya, bukan ini. Kalian lihat dari cahayanya kurang bagus, tapi kalau kalian beli nanti bagusnya luar biasa ya. Karena biasalah ya kan, namanya juga kameranya kamera apa namanya burem gitu kan. Ya. Jualan baju online cuma laku 2 helai, sisanya 3 helai yang beli nggak tahu tapi masih nyalahin Novi katanya. Kasusnya bak tenggelam, kini Agus jualan kaos sablon dan baru laku 5. Masih banyak pendukung Tenovi yang gangguin saya katanya gitu. Waduh. Jualan baju ada baju. Ini stolen night ini jualan kalian. Lagi desainnya begitu, siapa yang beli, jelek banget desainnya. Bagus 5 biji ya. Berarti kalian merasa terganggu sama grupnya Novi nih yang mengganggu? Wah, banyak banget pendukung itu masih ganggu aku gitu. Siapa yang mengganggu? Kasiannya orang udah susah, udah buta. Masih udah buta. Nasib miris Agus Salim gagal, dapat donasi kini tak laku jualan baju. Masih ingat sosok Agus Salim pria yang buta karena disiram air keras? Lama tak terdengar kabarnya, Agus kini beralih profesi. Agus Salim, korban penyiraman air keras di Cengkareng, Jakarta Barat, mengaku mencoba merintis usaha berjualan kaos yang ia desain sendiri. Nampak Agus Salim dan istrinya memamerkan kaos berwarna hitam dengan tulisan Stolen Side. Tak hanya tulisan, kaos tersebut menampakkan wajah Agus Salim yang menggunakan kacamata hitam dengan mata tertutup perban. Usaha berjualan kaos kita mengingat pas terjadinya. Jadi kita buat dari sejarah sendiri. Kayak yang aku pakai Stolen Side, jadi itu kayak penglihatan yang diambil. Waduh, kayak Gus. Nah, kita lihat lagi. Sekarang nih. Harusnya ya muka istrinya gitu ya, pakai baju seksi pasti laku. Gus, lu tuh ya kalau jualan kaos jangan pakai muka lu. Orang ngapain pakai muka lu di badan, Gus? Jualan kaos itu mbok ya abstrak atau warna pakai desain apa gitu. Kalau pakai muka sendiri buat apaan? Emang dia idola? Disedekahkan pun saya nggak mau terima. Ini Agus kenapa sih nih, kita lihat ya. Ini di akunnya dia ya. Namanya Agus Hoki. Kita lihat ini ada komen dari teman-teman ya. Teman-teman udah pada komen. Cila ada yang komen tuh katanya Andiu. Cakep juga istri Agus. Andiu lu ya, gatel ya. Tuh kan, coba kalau
mukanya istrinya pakai baju seksi mungkin laku ya, cuma kan mukanya Agus, siapa yang mau beli, apalagi mukanya seperti itu dengan ya mungkin dia berpikirnya dengan mukanya dia bakal terkenal gitu ya, bajunya mungkin dapatnya mungkin dihujat tapi terkenal, banyak yang beli, mungkin seperti itu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari Agus, dan tadi juga ada Gugun Gumilar yang meninggal dunia ya. Tadinya aku pikir Gugun Gumilar adalah beritanya palsu, ternyata benar deh meninggal dunia ya. Menurut kalian gimana setelah melihat beberapa infonya? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.